Kali ini, kita bakal ngobrolin topik yang sering banget diabaikan, tapi sebenarnya penting banget buat masa depan kamu. Gimana kondisi mental kamu bisa memengaruhi kekayaan kamu? Pernah nggak sih, kamu mikir, kenapa ada orang yang selalu aja gagal nabung atau investasi padahal udah niat banget? Atau mungkin, kamu sendiri pernah ngerasain sulit buat bikin rencana keuangan yang bener? Nah, jawabannya ada di psikologi keuangan. Yuk, kita bahas 9 hal utama yang bikin kondisi mental bisa jadi penghalang dalam mencapai stabilitas finansial. Siap-siap ya, karena kita juga bakal kasih solusi praktis yang bisa kamu terapkan mulai sekarang. 1. Gagal fokus dan prioritas ngaco. Ketika otak lagi lelah atau stres, salah satu dampaknya adalah kita jadi susah fokus sama hal-hal yang penting, apalagi soal keuangan. Coba bayangin, ketika kamu lagi santai nonton serial favorit seharian, tiba-tiba lupa kalau kamu harus nyusun anggaran bulanan atau riset tentang investasi. Nah, kayak gitu tuh efek dari otak yang kelelahan. Otak kita cenderung cari cara instan buat merasa lebih baik, misalnya dengan melakukan aktivitas yang gampang dilakukan tanpa mikir panjang. Kalau kondisi ini dibiarkan, dampaknya bisa bikin kamu kehilangan kontrol atas keuangan kamu. Misalnya, kamu mulai nunda-nunda bayar tagihan, nggak punya tabungan darurat, atau malah lupa sama tujuan keuangan jangka panjang, kayak beli rumah atau persiapan pensiun. Makanya, mulai sekarang, cobalah buat latih otak kamu supaya tetap fokus. Caranya bisa dengan bikin rutinitas harian yang produktif, kayak nyisihin waktu buat evaluasi keuangan tiap minggu. Ingat, fokus itu ibarat rempah-rempah dalam masakan, bikin hidup kamu lebih berwarna dan terarah. 2. Belanja impulsif, duit ludes tanpa sadar. Kalau kamu pernah belanja barang-barang yang sebenarnya enggak butuh, cuman karena lagi stres atau bosan, kamu nggak sendirian kok. Fenomena ini sering banget terjadi, biasa disebut retail therapy. Ketika otak kita lagi lelah atau emosi lagi naik turun, kita cenderung cari pelarian biar merasa lebih baik. Nah, salah satu cara termudah buat ngelewatin perasaan buruk itu adalah belanja impulsif. Tapi sayangnya, belanja kayak gini cuma bikin senang sesaat doang, sementara dompet kamu makin tipis. Efek jangka panjangnya, bisa-bisa kamu terjebak dalam lingkaran setan utang kartu kredit. Bayangin aja, tiap bulan kamu harus bayar tagihan yang makin besar gara-gara belanja impulsif. Belum lagi kalau kamu sampai telat bayar, bunga utangnya bakal nambahin beban kamu. Jadi, mulai sekarang coba deh cari cara lain buat ngatasi stres, kayak olahraga ringan atau meditasi. Kalau perlu, bikin daftar belanja yang benar-benar kamu butuhin, biar nggak mudah tergoda sama diskon-diskon yang nggak penting. 3. Takut ambil risiko positif. Ada banyak orang yang takut banget ambil risiko, meskipun risiko itu bisa bawa untung besar. Contohnya, banyak banget orang yang nggak mau berinvestasi di pasar saham karena takut rugi. Padahal, kalau dipelajari dengan baik, investasi saham bisa memberikan imbal hasil yang lumayan tinggi dalam jangka panjang. Nah, rasa takut ini sering banget muncul gara-gara otak kita lagi nggak stabil, bikin kita ragu-ragu, dan akhirnya pilih opsi yang lebih aman, kayak nyimpen uang di tabungan biasa yang bunganya kecil banget. Di sisi lain, ada juga yang malah terlalu takut buat bikin langkah baru, kayak mulai bisnis atau pindah kerja ke tempat yang lebih menantang, tapi gaji lebih besar. Kalau kamu terus-terusan gak berani ambil risiko positif, kamu bakal kehilangan kesempatan buat nambah pendapatan atau bangun sumber uang baru. Mulai sekarang, coba deh pelajari dulu risiko-risiko yang ada, minta saran dari ahli keuangan, atau ikut kursus singkat tentang investasi. Siapa tahu langkah kecilmu hari ini adalah awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. 4. Overconfidence atau underconfidence. 2. Sisi mata uang. Ada dua ekstrem yang sering banget bikin orang gagal dalam urusan keuangan. Overconfidence alias terlalu percaya diri, dan underconfidence alias kurang percaya diri. Yang pertama, overconfidence bikin kamu nekat
ambil keputusan tanpa riset yang cukup, kayak berjudi atau investasi asal-asalan. Sementara itu, underconfidence bikin kamu terlalu takut buat ambil tindakan, meskipun peluangnya udah jelas-jelas bagus. Kedua sikap ini sama-sama berbahaya kalau diterusin. Overconfidence bisa bikin kamu kehilangan duit banyak gara-gara keputusan ceroboh. Sementara underconfidence bikin kamu melewatkan peluang emas buat nambah pundi-pundi kekayaan. Jadi, gimana caranya supaya nggak jatuh ke salah satu ekstrem ini? Cobalah buat selalu cari informasi sebanyak mungkin sebelum ngambil keputusan. Ikut seminar keuangan, baca buku, atau konsultasi sama ahli bisa jadi langkah awal yang oke banget. Ingat, keberanian sama kehati-hatian itu harus seimbang, kayak roda sepeda yang muter barengan. 5. Malas ngurusin keuangan. Masalah besar. Rasa malas itu kadang-kadang emang bikin kita malas ngurusin apapun, termasuk keuangan. Ketika otak lagi lelah, kita cenderung nunda-nunda tugas-tugas penting kayak melacak pengeluaran, nyisihin duit buat tabungan, atau riset instrumen investasi. Misalnya, banyak orang yang nggak pernah ngecek tagihan bulanan mereka secara detail, sampai akhirnya kaget lihat ada biaya tambahan yang sebenarnya nggak perlu. Kalau kebiasaan ini dibiarkan, dampaknya bisa bikin kamu kecolongan duit banyak-banyak. Bayangin aja, kamu nggak sadar kalau ada biaya berlangganan yang udah nggak kepakai, atau kamu nggak sempet belajar soal manajemen pajak yang bisa hemat duit. Mulai sekarang, cobalah buat bangun kebiasaan keuangan yang konsisten, kayak nyisihin waktu tiap minggu buat review kondisi keuangan kamu. Kalau perlu, download aplikasi pengelolaan keuangan biar lebih gampang. Ingat, kecil-kecil cabai rawit, langkah kecil bisa bikin kamu jauh dari masalah besar. 6. Media sosial, musuh tersembunyi. Media sosial emang seru banget, tapi hati-hati, dia bisa jadi musuh tersembunyi buat keuangan kamu. Coba deh, ingat-ingat, pernah nggak kamu ngerasa iri lihat teman-teman pamer barang mewah atau liburan mahal di Instagram? Nah, tekanan kayak gini sering bikin kita pengen menyamai gaya hidup mereka, padahal belum tentu cocok sama kondisi keuangan kita. Akhirnya, kita beli barang-barang yang sebenarnya nggak penting, cuman buat dapat validasi dari orang lain. Selain itu, media sosial juga penuh sama iklan yang kadang bikin kita tergoda buat belanja impulsif. Ketika otak kita lagi lemah, kita lebih rentan terpengaruh sama godaan-godaan kayak gini. Dampaknya, bisa-bisa kamu kehabisan duit buat hal-hal yang nggak penting, sampai lupa sama tujuan keuangan yang lebih besar, kayak pendidikan anak atau masa pensiun. Mulai sekarang, coba batasi waktu main medsos dan ingat bahwa kebahagiaan beneran gak diukur dari barang-barang yang kita punya. 7. Stagnasi finansial. Puas di zona nyaman. Stagnasi finansial tuh kayak air yang diam, kelihatannya aman, tapi lama-lama bisa bikin kamu tenggelam. Ketika kamu puas sama status quo, kamu jadi gak punya motivasi buat berkembang atau cari peluang baru. Misalnya, kamu tetap kerja di tempat yang gajinya pas-pasan karena malas nyari pekerjaan baru atau takut keluar dari zona nyaman. Padahal, dengan sedikit usaha tambahan, kayak belajar keterampilan baru, kamu bisa dapetin karier yang lebih baik. Di sisi lain, stagnasi finansial juga bisa terjadi gara-gara kamu nggak punya visi atau rencana jangka panjang. Tanpa tujuan yang jelas, kamu bakal gampang banget ngelepasin tabungan atau investasi. Mulai sekarang, cobalah buat bikin rencana keuangan yang realistis, kayak gimana cara nambah pendapatan, atau gimana strategi investasi yang cocok buat kamu. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. 8. Kurang investasi di diri sendiri. Investasi di diri sendiri itu ibarat nanam pohon duit. Semakin banyak kamu tanam, semakin banyak kamu panen hasilnya di masa depan. Tapi kalau kamu nggak mau belajar keterampilan baru atau ngembangin potensi diri, kamu bakal kehilangan kesempatan buat nambah pendapatan atau bangun peluang bisnis baru. Misalnya, banyak orang yang malas ikut kursus online atau pelatihan profesional karena merasa nggak ada waktu atau malas aja. Padahal, investasi di diri sendiri
nggak cuma soal keterampilan teknis, tapi juga soal mental dan emosional. Belajar soal literasi keuangan atau manajemen stres bisa bikin kamu lebih bijak dalam ngambil keputusan. Mulai sekarang, coba deh prioritaskan belajar hal-hal baru yang relevan sama tujuan kamu. Ingat, pengetahuan itu aset berharga yang nggak akan pernah habis nilainya. 9. Keputusan keuangan berdasarkan emosi. Keputusan keuangan yang didasarkan pada emosi sering banget bikin kita rugi besar. Misalnya, ketika pasar saham turun, banyak investor yang panik dan langsung jual semua aset mereka. Padahal, kalau ditahan, aset itu bisa balik naik lagi. Di sisi lain, ada juga yang belanja impulsif gara-gara stres atau marah, sampai akhirnya nambah utang kartu kredit. Dampaknya, kamu bisa kehilangan duit banyak gara-gara keputusan yang gak rasional. Mulai sekarang, coba deh latih diri buat ngambil keputusan berdasarkan analisis yang logis, bukan dorongan emosi sesaat. Caranya bisa dengan minta saran dari ahli keuangan atau pelajari strategi investasi yang aman. Ingat, emosi itu kayak ombak, kadang tenang, kadang ganas. Tapi kalau kamu bisa kendaliin, kamu bakal lebih siap hadapi badai keuangan. Gimana? Udah mulai mikir buat terapin tips-tips ini di kehidupan kamu? Ingat, kekayaan itu nggak cuma soal seberapa banyak duit yang kamu punya, tapi juga soal gimana kamu ngelola duit itu dengan bijak. Dengan menjaga kondisi mental dan bangun kebiasaan keuangan yang sehat, kamu bisa capai stabilitas finansial yang kamu impikan. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, supaya kamu nggak ketinggalan konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay awesome!